kan juga melaksanakan seminar yang bertemakan Design Your Life After Retirement. Sekaligus bisa semuanya gitu, bisa gitu, tergantung pilihan kita mau pilih yang mana. Kemudian kita ingin jalan-jalan ya. Tadi ada yang bilang travel. Semua orang pasti suka travel. Ini karena pandemi aja ya. Kalau enggak kita udah hamin 10 lebaran pasti udah sibuk nih mempersiapkan kita mau mudik, mau liburan gitu ya. Travel as much as you can. How to make it happen real gitu ya. Gimana caranya membuat itu real? Ya, kita harus membayangkan dong, misalnya nanti tempat yang mau kita kunjungi setelah retirement itu apa? Contoh nih, saya nanti after retirement saya mau ke Amerika gitu ya, saya mau ke New York misalnya. Biayanya sekarang 100 juta. 100 juta sekarang, kalau punya uang sekarang, ya udah misalnya beli emas nih sekarang ya, 100 gram nih, sekitar 100 juta. Ya udah didiemin, nanti setelah pensiun nanti, emasnya bisa dijual untuk pergi ke Amerika gitu ya. Tercapai itu cita-citanya. Jadi semua itu diplankan di dalam pikiran kita gitu dan dihitung. Selanjutnya kita bisa memilih untuk menjalankan hobi kita, passion kita gitu ya. Kita hobinya apa sih? Ngajar, sharing, bercocok tanam gitu ya. Kalau foto di Instagram tanamannya hijau semua, mekar semua, seneng banget itu. Saya juga lihatnya masih senang gitu kan. Kemudian hobi masak misalnya, hobi bersepeda sambil cari-cari foto bagus sambil habis itu makan bubur ayam misalnya kan, seru banget kan. Traveling, playing musik biar nggak pikun gitu ya, piano, gitar, drum, reading books juga bisa loh kita lakukan agar menambah ilmu kita gitu ya. Kemudian menjadi sehat, gimana caranya? Kita harus rutin melakukan exercise. Contohnya saya ya, 3-4 kali seminggu itu saya rutin yoga, teman-teman, online. Kemudian kalaupun nggak yoga, kita kan bisa zumba atau bisa sit up, ngeplank, itu di YouTube banyak kok ya. Kalau online seperti ini. Kemudian makan makanan yang sehat, hindari gorengan gitu ya, sayuran, buah-buahan, minum minimal 3 liter sehari. Kemudian tidur yang cukup dan kita mengkonsumsi vitamin atau suplemen. Nah, di sini ada 2 gambar nih teman-teman, sebelah kiri dan sebelah kanan. Asumsinya umur mereka sama gitu ya. Yang sebelah kiri ini harus duduk di wheelchair gitu ya, atau sebelah kanan nenek-nenek yang sangat atletis, masih sibuk nge-gym gitu ya, tubuhnya yang keren banget gitu ya, rambutnya udah ubanan tapi sehat gitu ya, langsing lagi ya. It's your choice juga gitu. Tapi kita tergantung goalnya kita kan mau seperti apa, dan kita harus berinvestasi untuk kesehatan, untuk dana hari tua kita tuh mulai dari sekarang gitu. Semakin cepat semakin baik. Nah, sekarang kita sampai kepada manajemen risiko gitu ya. How to protect your income, your asset, your health gitu ya. Ibaratnya gedung aja, kalau kita kerja di satu gedung tuh ada loh manajemen risikonya. Ya enggak? Kalau tsunami gimana, kalau gempa gimana, kalau kebakaran gimana gitu. Bagaimana dengan hidup kita sendiri? Hidup kita ini bisa kita hitung gitu loh ya. Berapa levelnya kalau untuk manajemen risikonya. Mobil aja ada loh nilainya, value-nya gitu ya. Hidup kita berapa value-nya gitu. Mengapa kita harus berasuransi? Pertama, kalau disingkat itu life ya, gampang ingatnya. Pertama untuk loan cover, kalau misalnya kita berhutang tidak menyusahkan keluarga kita kalau misalnya terjadi sesuatu sama yang hutang gitu ya, yang punya hutang. Yang kedua buat income protection atau income replacement, buat memproteksi income kita, menggantikan income kita. Kemudian untuk biaya pemakaman, sekarang kan pemakaman itu udah merupakan lifestyle ya, misalnya mau di San Diego Hill, nah itu kan bukan suatu hal yang murah. Kemudian untuk education planning, saya udah nabung nih ya rutin buat anak-anak sekolah, terjadi sesuatu sama pencari nafkah, gimana tuh uang yang sudah ditabung buat tujuan anak-anak sekolah. Jadi kita harus punya jaminan dana pendidikan itu berupa asuransi sebagai education planning itu, agar anak-anak kita itu tetap mencapai tujuannya untuk kuliah di suatu tempat ya sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah estate planning untuk merencanakan waris ya, estate harta peninggalan kita gitu. Yang harus kita miliki itu yang wajib adalah yang pertama adalah asuransi kesehatan, ASKES ya. Semua warga negara Indonesia itu wajib punya yang namanya BPJS. At least BPJS, atau punya asuransi kesehatan swasta. Udah banyak di luar sana yang menawarkan asuransi kesehatan yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua ada asuransi jiwa. Ini yang merupakan kontrak uang pertanggungan yang memberikan santunan jika tertanggung mengalami kepastian hidup. Yang ketiga adalah benefit kondisi kritis berupa lamsam kalau kita hidup tapi nggak produktif gitu ya. Jadi cair
berupa lamsam, misalnya kondisi stroke, jantung gitu ya. Itu adalah resiko kehidupan. Nah, selanjutnya kalau udah retirement, tentunya kita tuh memikirkan inheritance distribution planning ya, perencanaan waris kita. Yang tadinya kita udah kumpulin, udah create asetnya, terus how to distribute gitu ya. Kita mau pakai hukum waris apa? Ada hukum waris Islam, dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Kemudian ada hukum waris perdata bagi yang keturunan Tionghoa, keturunan Eropa. Kemudian ada hukum waris adat bagi suku Minang, Toba, suku Bali gitu ya. Bagaimana dengan rencana pembagian warisan kita? Apakah teman-teman sudah memikirkannya gitu ya? Nah, ini adalah tabungan buat akhirat nanti gitu ya, wakaf. How about your wakaf plan? Wakaf itu nggak harus berupa tanah atau properti loh sekarang. Wakaf berupa uang, berupa sekolah, MCK, air bersih gitu udah bisa kita lakukan. Wakaf itu kan artinya menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya untuk kepentingan masyarakat umum gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih, waktu yang tepat untuk pensiun, kalau misalnya teman-teman mau pensiun, itu pensiun nggak berarti usia 60, usia 70 ya, atau usia 56, 58 seperti di kantor. Tapi syaratnya ini aja, waktu yang tepat untuk pensiun adalah saat passive income sudah cukup sampai tidak perlu lagi bekerja secara aktif untuk menutupi biaya hidup. Intinya itu. Nah, tadi sudah diungkapkan tuh di awal bahwa gimana caranya kita menciptakan sebuah passive income yang baik gitu ya. Ya cash flow-nya harus positif awalnya pasti. Terus harus ada nih yang namanya dana darurat, asuransi, segala macam semua harus terplanning dengan baik. Gitu. Jadi ini langkah walaupun sederhana banget, satu kalimat ini aja, tapi maknanya dalam. Kalau dipikir-pikir lagi, ditelaah lagi, direnungkan lagi secara mendalam, ini maknanya dalam banget. Artinya kita harus sudah mempersiapkan dari sekarang nih. Dari usia berapapun Anda sekarang, apalagi terutama yang masih muda ya, masih 20-an di sini, wah Anda beruntung banget. Teman-teman beruntung banget nih, sudah lihat ini, sudah mulai ada aware, apalagi kalau mulai dari sini, mulai dari sekarang, mulai tergugah gitu ya. Oh iya ya, saya harus mempersiapkan dana pensiun nih. Berarti gimana caranya? Wah, langsung belajar lagi, belajar yang banyak tentang mempersiapkan dana pensiun. Nah itu unggul sekali, itu enak sekali karena waktunya panjang. Nah, di waktu yang panjang itu bisa mempersiapkan dengan berbagai macam cara gitu. Dan karena waktu yang panjang itu risikonya pun cenderung lebih kecil daripada yang waktunya sudah sedikit lagi pensiun. Dan persiapannya pun bisa lebih kecil juga. Jadi dengan katakanlah dana ya 200.000, 300.000 atau bahkan 400.000, 500.000 itu masih cukup. Tapi kalau misalnya 5 tahun lagi mau pensiun, itu mempersiapkan dengan 5 juta sebulan pun bisa jadi nggak cukup loh. Nah, karena itu dari usia muda itu sangat-sangat baik sekali, sangat dianjurkan sekali untuk mempersiapkan. Nah, jadi di sini saya cuma menyampaikan hal yang intisarinya aja ya, bahwa yang perlu kita lakukan adalah merenungi dulu nih. Kita tahu dulu why-nya. Kenapa kita harus mempersiapkan dana pensiun dari awal, dari sekarang, ya pokoknya dari sesadarnya kita lah. Sekarang ini karena ya itu tadi, balik, kita perlu dana pensiun ini untuk memastikan di usia tua nanti kita tidak bergantung kepada orang lain. Kita tidak bergantung sama anak. Kita tidak bergantung dengan saudara, dengan keluarga besar. Kita tidak bergantung dengan teman-teman, yang mungkin teman-teman juga sama-sama susah nantinya. Kita tidak bergantung juga sama negara. Jadi artinya kita sudah mandiri. Di masa tua nanti kita mandiri, bahkan kita bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih banyak daripada pada saat kita bekerja. Karena di saat itu kan waktu sudah lebih banyak tuh. Kesehatan mungkin menurun, tapi tadi harus diimbangi dengan olahraga supaya kita tetap sehat dan harus banyak duit supaya nanti kita bisa kontribusinya jauh lebih banyak daripada tidak ada uang sama sekali. Jadi ini adalah tipsnya nih, tips yang sangat-sangat perlu dicatat ya, bahwa maksimalkan active income di masa muda untuk diubah menjadi aset di paruh baya yang kemudian mencukupi hari tua. Intinya ini. Jadi active income itu pendapatan yang kalian dapatkan, yang teman-teman dapatkan dengan melalui entah itu bekerja, berusaha, yang dilakukan secara aktif, itu maksimalkan sebesar-besarnya sambil mempertahankan gaya hidup. Jadi artinya rasio pengeluaran terhadap pendapatan itu harus tetap sama atau bahkan berkurang ya.
Jadi dengan seperti itu cash flow-nya positif, bahkan bukan positif lagi, itu sudah abundant, sudah sangat besar, sehingga itu bisa dikumpulkan nanti menjadi aset. Nah, aset ini bisa berupa properti, bisa berupa paper aset, saham, reksadana misalnya, deposito, dan lain-lain. Itu di usia pada bayi, di usia 40-an lah. 40, 45 itu sudah ada asetnya nih. Dan itu sudah siap untuk nanti membiayai hari tua. Jadi itu intinya. Intinya adalah bahwa kita perlu sadar dulu, menyadari dulu bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita nantinya, untuk teman-teman yang ada di sekeliling kita juga, kita bisa saling mengingatkan, saling sharing bahwa ada sesuatu yang perlu kita persiapkan dari sekarang, ada sesuatu yang perlu kita sadari dari sekarang, karena jika tidak, maka konsekuensinya akan menunggu di depan sana. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan saat pensiun. Tadi udah banyak jelasin ya sama Kak Linda sama Kak Ian, kalau kita bisa pensiun itu kalau bisa liburan, kalau dana pensiunnya cukup. Kalau pensiun kita dananya masih kurang, otomatis kita nggak bisa nih liburan di masa tua. Jadi kita mau nggak mau kita harus bekerja lagi, nyari uang lagi buat dana pensiun kita. Nggak ada yang salah sih sebenarnya mau kita menikmati masa tua atau kita tetap bekerja. Semuanya, setiap pribadi punya masing-masing tujuan kehidupan ya. Lalu kita juga bisa berbagi di masa tua. Jadi sekarang tuh banyak komunitas-komunitas kegiatan sosial. Kalau yang saya tahu sih seperti kayak Rotary, seperti Lion Clubs. Nah, itu adalah mereka yang sudah di posisi financial freedom. Jadi mereka berbagi, meluangkan waktu mereka untuk aksi sosial seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, sebenarnya masa pensiun itu nggak menakut-nakutkan banget, asal tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan saat ini. Kalau kita pengen liburan di masa pensiun kita, ya kita harus persiapkan dari saat ini, mulai hitungannya dana pensiun berapa, dan kita mau tinggal di mana, dan kita sudah memiliki macam-macam hal-hal yang diperlukan, seperti tadi proteksi, lalu kita punya aset seperti apa, agar bisa cover masa tua kita. Tapi kalau kita di masa pensiun kok kayaknya dananya belum cukup nih, ya kita kerja lagi juga nggak apa-apa, asalkan kita bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Itu yang paling penting, dan jangan menyusahkan orang lain, apalagi anak ya. Karena saya ada cerita juga, beberapa teman itu mungkin kalau anak yang satu darah itu nggak apa-apa ya kalau orang tuanya itu menjadi beban keuangan. Tapi apakah si menantu, nah ini yang jadi masalah tuh menantu, apakah menantu itu bisa terima kalau kehidupan kita itu ditanggung sama anaknya. Nah, itu yang akan jadi permasalahan dalam keluarga muda saat ini. Kebanyakan memang kalau saya temuin sih keluarga-keluarga muda bermasalah sama mertua itu kalau mereka ini menjadi beban ya, orang tua menjadi beban bagi anaknya. Jadi kita juga jangan sampai menjadi beban buat mereka, karena kita harus bisa mandiri sampai tua nanti. Lalu kalau kita pengen berbagi, berarti kita harus di posisi yang cukup. Jangan sampai kita berbagi, tapi kalau kita posisinya belum cukup, itu biasanya kita tuh malah seperti kita tuh menarik orang-orang itu buat mengisi kita kayak gitu. Jadi kalau orang yang berbagi itu biasanya kondisinya udah cukup kayak gitu. Boleh di next. Nah, kalau pada tanya kapan sih waktu pensiun yang baik, setiap orang pasti beda-beda ya. Kalau kayak Raffi Ahmad itu pengen pensiun di usia 35 tahun, wajar.
kalau dia mah sudah punya passive income banyak banget ya, entah dari bisnisnya, dari YouTube-nya, itu udah bisa menghidupi Raffi Ahmad tanpa dia kerja. Tapi kalau kita belum memiliki sumber passive income, kita nggak mau kita harus tetap kerja sampai kita dana pensiunnya cukup. Nah, biasanya berapa? Setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang di usia 55 atau 58 itu sudah bisa memiliki dana pensiun. Ada yang usia 40 itu juga udah ada dapat kecukupan dana. Tapi ada juga yang usia 70 itu belum memiliki dana pensiun. Nah, setiap orang pasti memiliki berbeda-beda kesiapan. Dan sebenarnya kalau ditanya apakah semua orang harus punya passive income, sebaiknya kalau bisa, ya. Tapi kalau enggak pun, ya itu tadi, kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita sampai kita nanti tutup usia, seperti itu.